Jose Mars berpotensi untuk menjadi manajer baru dari Leicester City. Kabar menarik datang dari skuad Leicester City yang dikaitkan dengan Jose Mars sebagai kandidat terbaru manajer mereka. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh The Telegraph, di mana dikabarkan apabila Leicester City akan segera menunjuk Jose Mars sebagai manajer baru tim mereka. Diketahui kontrak antara kedua belah pihak sendiri dikabarkan akan sampai tahun 2026 mendatang. Jurgen Klopp sudah pasrah Liverpool akhir musim di posisi berapa saja. Harapan masuk keempat besar bagi Liverpool sekarang tergantung pada Southampton Penang dan Jurgen Klopp bersikeras bahwa dia tidak memikirkan di mana timnya akan finish pada musim ini. Beberapa pendukung lebih memilih untuk tidak ikut kompetisi sepak bola Eropa sama sekali jika Liverpool tidak bermain di Liga Champions di musim depan. Carlo Ancelotti kejar kursi Zinedine Zidane di Real Madrid. Meskipun sempat mengalami masa-masa sulit di musim ini, Los Blancos masih bisa mengakhiri musim dengan 4 trofi. Selain 2 trofi yang sudah dimenangkan, yakni Piala Super Eropa dan juga Piala Dunia antar klub, Real Madrid masih mengejar trofi Copa del Rey dan juga trofi Liga Champions. Jika berhasil, maka Ancelotti akan memiliki total 11 titel selama menangani Los Blancos dalam 2 periode yang berbeda. Hal ini akan membuat menyamai catatan dari Zinedine Zidane sebagai pelatih tersukses sepanjang sejarah klub. Son Heung-min jadi pemain Asia pertama 100 gol di Liga Premier Inggris. Gol Son Heung-min ke gawang Brighton merupakan gol yang ke-100 dibuatnya di Liga Premier Inggris. Pemain 30 tahun tersebut kini masuk ke dalam buku rekor milik Premier League. Son menjadi pemain Asia pertama yang membukukan 100 gol di ajang Premier League. Dan ia butuh waktu 8 tahun dan juga 260 pertandingan buat Son untuk menorehkan rekor tersebut. Meski kalah ke Everton, Erik ten Hag masih kurang happy. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak sepenuhnya puas dengan performa anak asuhannya saat menghadapi Everton. Ia menilai ada satu aspek yang perlu diasah kembali oleh Setan Merah. Sebelumnya Setan Merah berhasil mengamankan kemenangan. Gol dari Scott McTominay di babak pertama dan juga Anthony Martial di babak yang kedua mengunci kemenangan Setan Merah. Ten Hag punya catatan terkait performa dari Manchester United tersebut. Ia menilai anak asuhannya terlalu banyak membuang peluang dan itu harus segera mereka benahi. Erik ten Hag sebut Maguire yang sekarang bukanlah Maguire yang dulu. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian kepada Harry Maguire yang menilai sang bek ini tampil beda di lini pertahanan milik Setan Merah. Diketahui Maguire bermain saat berjumpa dengan Everton dan di laga tersebut sang bek tampil dengan apik dalam mengawal pertahanan Manchester United. Ia sangat dominan di kotak penalti Manchester United dan ia juga cukup rajin melepaskan umpan-umpan bagus. Diwawancara oleh BBC Sports usai laga, ten Hag mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Harry Maguire di laga tersebut. Ia menilai bek timnas Inggris tersebut sudah jauh lebih baik penampilannya ketimbang pertama kali ia melatih Maguire. Erik ten Hag cemas lihat cedera dari Marcus Rashford. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi Marcus Rashford. Ia menyebut cedera yang dialami sang penyerang agak mengkhawatirkan. Ten Hag mengaku belum bisa memastikan berapa parah cedera yang dialami oleh Marcus Rashford tersebut. Ia menyebut sang penyerang perlu menjalani pemeriksaan medis terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa parah cedera yang ia alami. Ten Hag mengeluhkan jadwal padat yang didapatkan oleh timnya belakangan ini. Ia menyebut bahwa cedera yang dialami Rashford ini akibat jadwal yang sangat padat. Chelsea tumbang dari Wolverhampton. Manajer Chelsea yakni Frank Lampard membeberkan penyebab timnya kalah dari Wolverhampton baru-baru ini. Ia mengakui bahwa persiapan timnya untuk laga ini terlalu minim sehingga mereka gagal memenangkan pertandingan. Diketahui Lampard memimpin Chelsea untuk laga kontra Wolverhampton. Di laga tersebut Chelsea harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Lampard beralasan bahwa ia tidak langsung bisa mengubah performa dari Chelsea hanya dalam waktu 1 malam saja. Ia meminta waktu untuk bisa membenahi performa anak asuhannya tersebut agar mereka bisa lekas bangkit dari keterpurukan.
Southampton dihajar oleh Manchester City. Manchester City memati kemenangan besar di pekan ke-30 Premier League. Pertama ke markas Southampton, The Citizen mampu menang dengan skor telak 4-1. Man City unggul lebih dahulu di laga ini berkat gol dari Erling Haaland di akhir babak yang pertama. Dan di babak yang kedua, City menambah gol mereka melalui Jack Grealish, Erling Haaland, dan juga Julian Alvarez. Sementara Southampton memperkecil kedudukan lewat gol dari Sekou Mara. Berkat hasil ini, Manchester City kokoh di peringkat kedua klasemen dengan raihan 67 poin. Sementara Southampton masih tertahan di dasar klasemen dengan raihan 23 poin. Kevin De Bruyne tembus 100 assist di Liga Premier Inggris. Secara baru diukir oleh Kevin De Bruyne pada laga Manchester City versus Southampton. De Bruyne mencatatkan assist ke-100 di Premier League dan menjadi yang paling cepat mencapainya. De Bruyne mencatatkan rekor tersebut pada laga ke-237 yang telah dimainkannya. De Bruyne menjadi pemain yang tercepat dalam mengukir 100 assist dengan catatan tersebut. De Bruyne unggul dari Cesc Fabregas yang membutuhkan total 293 laga untuk mencapai 100 assist. Real Madrid kalah dari Villarreal. Real Madrid menjamu Villarreal pada laga pekan ke-28 La Liga Spanyol. Pada duel yang dimainkan di Santiago Bernabeu tersebut, Real Madrid kalah dengan skor akhir 3-2. Pasukan Carlo Ancelotti sempat 2 kali unggul lewat gol bunuh diri dari Pau Torres dan aksi dari Vinicius Junior. Namun Madrid kemudian kebobolan 3 kali. Hasil ini membuat Real Madrid sepertinya harus menyerahkan gelar La Liga Spanyol kepada Barcelona. Messi tembus 1000 kontribusi gol di level klub. PSG sukses meraup poin penuh di markas Nice dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. Les Parisiens menang dengan skor akhir 2-0 pada laga tersebut. Messi menjadi bintang PSG dalam pertandingan itu. Dia menyumbangkan 1 gol dan 1 assist untuk gol dari Sergio Ramos. 2 kontribusi gol ke gawang Nice mengantarkan Lionel Messi masuk buku rekor. Bomber 35 tahun tersebut tercatat sudah membukukan 1000 kontribusi gol selama berkarir di level klub. Messi sejauh ini punya rekening 702 gol dan juga 298 assist. Mayoritas dibuat bersama Barcelona dan sisanya bareng dengan PSG. Lionel Messi melampaui rekor gol dari Ronaldo di Eropa. 1 gol Lionel Messi ke gawang Nice merupakan gol yang ke-30 untuk Les Parisiens. Tidak hanya itu, ada catatan menarik lainnya yang dibukukan oleh Messi. Messi tercatat sudah mengoleksi 702 gol selama berkarir di Eropa. Selain 30 gol di PSG, La Pulga juga punya rekening 672 gol selama membela Barcelona. Angka 702 gol menempatkan Messi sebagai pencetak gol terbanyak bersama klub-klub Eropa sepanjang sejarah. Dia telah melewati torehan 701 gol milik Cristiano Ronaldo. Messi diketahui mengoleksi 702 gol dalam total 846 pertandingan level klub bersama PSG maupun Barcelona. Adapun Cristiano Ronaldo mengumpulkan 701 gol dari total 949 pertandingan. Kyle Walker tak bisa main di bawah sistem baru Guardiola. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola mengklaim jika Kyle Walker tidak bisa bermain dalam skema inverted fullback. Meski begitu, ia mengklaim sang pemain masih tetap masuk dalam rencana tim. Dalam 7 laga terakhir, Walker memang hanya 2 kali bermain sebagai starter dalam laga yang dimainkan oleh The Sky Blue. Posisinya kini diambil alih oleh Johnston yang memainkan peran sebagai inverted fullback. Diketahui kini Pep Guardiola mulai mengganti formasinya yang lama dari formasi 4-3-3 ke formasi baru yakni 3-2-4-1. Xavi Hernandez bakal desak Barcelona perpanjang kontrak dari Sergio Busquets. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez berusaha keras untuk mendesak pihak klub agar segera memberikan perpanjangan kontrak kepada sang kapten yakni Sergio Busquets. Sergio Busquets masih memegang peran vital dalam permainan Barcelona dan Xavi menginginkan mantan rekan timnya tersebut untuk tetap bertahan pada musim depan. Jose Mourinho minta AS Roma segera amankan tanda tangan dari Wilfried Zaha.
Laporan terbaru dari Calcio Mercato berinci bagaimana pelatih Jose Mourinho secara khusus meminta AS Roma untuk membuat langkah nyata demi bisa mendatangkan Wilfried Singo di musim panas nanti. Jose Mourinho dikabarkan sangat tertarik untuk menambahkannya ke dalam proyek yang sedang dibangun oleh AS Roma. Pihak Giallorossi dilaporkan telah menghubungi agen dari Singo dan mereka sekarang berharap bisa meyakinkan sang pemain untuk menerima kepindahannya ke AS Roma. Tak punya dana, Barcelona tahan hasrat untuk datangkan penyerang baru. Barcelona masih berhasrat untuk bisa mendatangkan penyerang baru di musim panas. Namun asa tersebut harus sedikit tertunda lantaran kondisi finansial mereka yang tengah tak baik-baik saja guna mendaratkan nama yang baru. Barcelona dipastikan bakal menghadapi bursa transfer musim panas ini dengan berbagai masalah dari sektor keuangan mereka. Kini tim harus melakukan pemotongan gaji kepada semua pemain guna mengakomodir keberlangsungan tim di musim depan. AC Milan ingin Brahim Diaz bertahan lebih lama. AC Milan menilai Brahim Diaz bermain cukup baik. Oleh karena itu Rossoneri akan berupaya untuk mempertahankan gelandang 23 tahun tersebut lebih lama. Direktur olahraga Milan Federico Massara mengungkapkan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan pihak klub pemilik dari Brahim Diaz yakni Real Madrid agar bisa menahannya lebih lama di San Siro. Diketahui masa peminjaman Brahim Diaz di AC Milan akan segera berakhir pada Juni 2023 nanti. Newcastle United saing Arsenal demi dapatkan Youri Tielemans. Newcastle United siap bertarung dengan Arsenal untuk bisa mendapatkan jasa pemain timnas Belgia yakni Youri Tielemans. Menurut laporan dari Football Insider, Newcastle United tertarik mengontrak Youri Tielemans menjelang dibukanya jendela bursa transfer musim panas. Newcastle berusaha untuk membangun skuad yang diisi oleh pemain kelas dunia yang bisa membantu mereka menjadi penantang gelar di musim depan. Liverpool jadikan Mason Mount sebagai target utama di musim panas. Gelandang Chelsea yang berusia 24 tahun yakni Mason Mount menjadi salah satu target utama Liverpool untuk jendela bursa transfer musim panas nanti. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Liverpool tertarik untuk memiliki Mason Mount di skuad mereka untuk musim depan. Klub asal Merseyside tersebut sudah lama dikaitkan dengan pemain berusia 24 tahun itu dan mereka berharap bisa mendapatkan tanda tangannya di musim panas nanti. Romano telah mengkonfirmasi bahwa Mason Mount menjadi salah satu prioritas dari Jurgen Klopp dan hal itu disambut baik oleh sang pemain di mana ia dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Chelsea. Manchester United siapkan tawaran perdana untuk Gonçalo Ramos. Football Insider mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin memenang Gonçalo Ramos. Mereka sudah menyiapkan tawaran perdana untuk sang striker. Setan Merah dikabarkan sudah menyiapkan tawaran yang besar untuk bisa menebus striker milik Benfica tersebut. Setan Merah dikabarkan akan mengirim tawaran senilai 80 juta euro. Dan kini Manchester United menilai bahwa tawaran tersebut sudahlah cukup besar. Jadi mereka berharap raksasa asal Portugal tersebut mau bersedia melepas sang strikernya.